Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Bristory yang berjudul Padalarang Bandung 1996. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman support juga Bristory dengan cara follow akun sosial medianya dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya. Link sosial media dan YouTube Bristory sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Tapi jangan lupa juga support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Normalnya Purwakarta Bandung bisa ditempuh dalam kisaran 1-2 jam saja. Tapi kalau aku biasanya santai. Jadi seringnya sampai 2 atau malah 3 jam lebih kalau harus beristirahat makan dulu di satu rumah makan. Belum terlalu lama aku rutin mengendarai kendaraan sendiri rute Jakarta-Bandung. Semuanya berawal dari 2 bulan lalu ketika aku harus berkantor di Jakarta. Sementara istri dan anak-anak tetap tinggal di Bandung. Sebelum berkantor di Jakarta jarang sekali melewati jalur ini. Mungkin bisa dihitung dengan jari, karena memang aku dan keluarga berasal dari daerah Jawa Barat bagian timur. Jadi ya walaupun sudah 2 bulan, aku masih belum terlalu hafal secara detail jalanan di rute ini. Biasanya aku selalu berangkat pulang ke Bandung Jumat malam, kemudian kembali lagi ke Jakarta Senin subuh. Tapi kali ini sedikit berbeda, karena hari Jumatnya tanggal merah, jadi aku bisa pulang 1 hari lebih awal. Kamis malam sudah dalam perjalanan menuju Bandung. Bahagia yang sederhana adalah ketika bisa berkumpul dengan anak dan istri 1 hari lebih banyak daripada biasanya. Dikarenakan hari kerja berkurang 1 hari di minggu ini, maka loading pekerjaan jadi bertambah pada Kamis ini. Yang biasanya bisa selesai bekerja di kisaran jam 6 sore, namun kali ini baru bisa keluar kantor hampir di jam 9 malam. Tapi tidak apa-apa, aku tetap senang karena bisa langsung pulang malam ini juga. Singkatnya sekitar jam setengah 11 malam aku sudah keluar tol Jakarta Cikampek, lalu melanjutkan melalui jalan yang biasa aku lewati lewat jalur Purwakarta. Dimulailah perjalanan yang menurutku agak menantang karena jalanannya punya banyak tikungan tajam serta turunan, ditambah jalanan juga sepi. Makanya aku berharap akan ada pembuatan tol dari Purwakarta ke Bandung untuk mempersingkat waktu, dan dengar-dengar wacana untuk ini sudah ada dan semoga saja segera diselesaikan. Gak tahu kenapa malam ini sepertinya udara lebih dingin daripada biasanya. Entah hanya perasaan saja atau memang sedang ada perubahan cuaca. Tapi walaupun begitu, aku tetap harus melanjutkan perjalanan. Aku mengendarai mobil semi jeep bermesin gak terlalu besar. Sengaja tidak menyalakan AC supaya beban mesin bisa jauh lebih ringan. Dan memang udaranya sudah lebih dingin daripada Jakarta. Jendela aku buka setengah. Asap dari rokok yang aku hisap sepanjang jalan jadi bisa keluar dengan sangat leluasa. Singkat cerita, Purwakarta sudah terlintasi sejak 30 menit yang lalu. Kota yang gak terlalu besar. Kota yang harus aku lalui untuk menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Menurutku, keramaian kota yang terakhir kutemui sebelum sampai di Bandung adalah Purwakarta. Selebihnya hanya ada beberapa rumah penduduk yang kebetulan berdiri dalam satu wilayah kecil. Jadi di jalan ini lebih banyak sepi daripada keramaian. Apalagi nantinya ada wilayah yang harus dilewati adalah perkebunan milik pemerintah. Sama sekali nggak ada perumahan penduduk apalagi keramaian. Pedal gas tidak aku tekan terlalu dalam. Kecepatan mobil dalam keadaan sedang. Jalan yang banyak kelok dan berliku memaksa aku tidak bisa lebih cepat lagi. Dengan pergerakan seperti ini, perkiraan sampai di Bandung sekitar jam 12.30 malam. Seharusnya begitu. Entah sudah batang rokok keberapa yang aku nyalakan kali ini. Kuhisap dalam-dalam lalu mengepulkan asapnya yang banyak. Ditemani kopi yang sudah aku siapkan sedari tadi. Keduanya membantu menghilangkan kantuk dan lelah setelah sudah seharian bekerja. Sepanjang jalan yang sudah aku lalui, awalnya masih cukup banyak kendaraan yang melintas. Entah itu bus umum atau kendaraan pribadi dan motor. Tapi lama-kelamaan volumenya pun berkurang. Hanya sesekali saja aku berpapasan dengan kendaraan yang lain. Hal ini dikarenakan mungkin karena sudah malam semakin larut.
Sampai pada akhirnya aku merasa kalau jalanan sudah benar-benar sepi dan kosong. Sama sekali nggak ada kendaraan lain yang melintas atau berpapasan ataupun satu arah denganku. Hanya kendaraanku saja yang deru mesinnya terdengar. Hanya kendaraanku saja yang rodanya menggelinding melintasi di jalanan aspal menuju Bandung. Beberapa tikungan yang sangat menantang aku sudah hafal. Ada satu bagian jalan yang konturnya sangat menurun ke bawah lalu menanjak tinggi menikung ke kiri. Aku sangat hafal bagian ini. Bagian yang sedang aku lintasi. Sama dengan sebelumnya, bagian ini pun sangat sepi. Sama sekali nggak ada kendaraan yang terlihat. Ditambah nggak ada sarana penerangan jalanan umum. Jadi situasinya amat sangat gelap. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraanku saja. Jujur saja, di titik ini nyaliku agak goyah. Ngeri melihat sekitar yang sama sekali sepi nggak ada kehidupan. Aku lalu menginjak pedal gas lebih dalam untuk menambah kecepatan. Seingatku setelah melewati jalanan yang agak mengerikan tadi, nantinya aku akan masuk ke satu daerah bernama Cikalong Wetan. Satu kota kecil yang hanya perlintasan, barisan pertokoan yang hanya beberapa ratus meter saja, dan setelah itu kembali masuk ke wilayah yang sepi. Sebentar lagi Cikalong Wetan nih, kalau ada warung yang masih buka, beli rokok dulu deh. Pikirku dalam hati saat itu, karena memang bungkus rokok yang aku miliki sudah kosong. Namun semuanya tetap sama. Beberapa kilometer sebelum Cikalong Wetan masih hanya ada kendaraanku saja yang melintas. Sama sekali nggak ada kendaraan lain. Motor sekalipun tidak ada. Gila nih sepinya. Baru juga jam 12 lewat. Pikirku saat itu. Memang aku terhitung lambat. Jam 12 tengah malam aku masih berada di daerah Cikalong Wetan. Jalanan pun sangat sepi. Heningnya terasa sekali. Dan di sini aku mulai merasa ada yang aneh. Masa iya sudah kira-kira setengah jam lamanya sama sekali nggak ada melihat kendaraan lain. Baru kali ini merasa ada yang beda dalam perjalanan. Tapi tetap berusaha mengabaikan berpikir karena mungkin memang sudah tengah malam dan aku sudah teramat lelah. Untuk membunuh sepi, aku pun menyalakan radio berharap ada frekuensi radio Bandung yang sudah ditangkap. Bersyukur ada satu frekuensi radio Bandung yang tertangkap walau kurang jernih. Tapi setidaknya ada suara yang menemani. Jadi tidak terlalu sepi. Setelah menyalakan radio, suasana hati sedikit berubah. Yang tadinya mulai merasa was-was berangsur menjadi tenang. Tapi ternyata itu hanya sebentar. Entah sudah berapa menit radio menyala yang tadinya aku mendengarkan lagu-lagu slow hit 90-an tiba-tiba suaranya hilang. Aku langsung memperhatikan radio mencari tahu kenapa. Tapi ternyata nggak ada masalah apa-apa. Radio masih menyala dengan volume yang tidak berubah. Tapi suaranya menjadi hilang. Kenapa nih radio? Aku bergumam sendiri. Karena aku sibuk memeriksa radio, kecepatan kendaraan menjadi melambat. Tapi radio tiba-tiba bersuara lagi. Syukurlah. Beberapa saat lamanya aku kembali tenang karena sudah ada suara yang menemani lagi. Tapi kemudian aku sadar karena ternyata radio tidak lagi memutar tema lagu-lagu slow hit 90-an. Loh, ini lagu apa? Musik apa? Aku sama sekali tidak mengenali lagu yang sedang diputar. Namun setelah aku perhatikan lagi, ternyata lagu yang sedang kudengar ini adalah tipe lagu yang sudah cukup kuno. Mungkin lagu tahun 1960 sampai 1970-an. Sangat kuno. Tipikal lagu yang dulunya diputar menggunakan piringan hitam. Memang benar begitu. Aku pikir mungkin hanya satu lagu saja dan selanjutnya akan kembali memutar lagu-lagu masa kini. Tapi ternyata tidak. Lagu kedua dan selanjutnya tetap memutar lagu-lagu zaman dulu. Lagu masa lalu dengan aransemen yang sangat kuno. Aku jadi merinding mendengarnya. Aku tidak langsung mematikan radio. Walaupun agak merinding, aku tetap mendengarkan, terdorong oleh rasa penasaran. Namun karena sibuk dengan radio, aku jadi lupa memperhatikan jalan. Seharusnya aku sudah masuk wilayah Cikalong Wetan. Tapi sampai lebih dari 15 menit lamanya aku belum melihat ada tanda-tanda akan memasuki wilayah itu. Yang masih terlihat hanyalah gelap pekat tanpa penerangan. Kanan kiri nggak ada bangunan sama sekali kecuali pepohonan yang berdiri tidak terlalu rapat. Aku terus memperhatikan jalan ditemani dengan lagu klasik dengan aransemen yang sangat kuno. Menembus gelap dan sepinya jalanan menuju Bandung. Diam dan hening menggerayangi suasana. Aku terpaku dalam pikiran bisu sambil terus menjaga kesadaran untuk tetap berada di dalam jalur yang aman. Di tengah suasana yang mulai menggoyahkan nyali, tiba-tiba dari kaca spion aku melihat ada pantulan cahaya dari belakang. Syukurlah, akhirnya ada mobil juga.
ucapku dalam hati. Aku sedikit bersyukur ketika akhirnya ada juga kendaraan yang datang dari arah belakang, jadi tidak sendirian lagi. Lampu kendaraan di belakang ini sudah terlihat walau jaraknya masih cukup jauh. Masih terlihat walau tidak terang, sinar lampunya satu pasang. Karena itulah aku bisa memastikan kalau itu adalah kendaraan roda 4 atau lebih. Aku mempertahankan kecepatan, menjaganya supaya tidak terlalu cepat ataupun melambat. Penasaran dengan kendaraan di belakangku ini. Yalah, pelan amat sih ini mobil. Mobil di belakangku ini terlihat pelan. Aku yang menunggu supaya dia mendekat jadi cukup lama menunggunya. Tapi lama-kelamaan dia mempercepat lajunya, jadi semakin mendekat ke arahku. Terus semakin dekat dan semakin dekat lagi. Perlahan namun pasti sampai akhirnya mobil ini sudah persis berada di belakangku. Keadaan sangat gelap. Walau sudah berjarak sangat dekat, tapi aku sama sekali belum bisa melihat bentuknya dengan jelas. Tapi aku bisa memastikan kalau ukurannya lebih besar daripada kendaraanku. Dan itu terlihat dari cahaya redup dari kedua lampunya. Kendaraan ini lampu depannya tidak seterang kendaraan normal. Bisa dibilang sangat redup. Sebenarnya aku ingin dia mendahuluinya. Aku bisa mengikutinya saja dari belakang. Ditambah aku juga penasaran kendaraan apa dia ini. Namun jalan masih berkelok berliku jadi masih kesulitan untuk mendahului. Sampai ketika akhirnya ada jalanan yang agak lurus, aku pun memberikan kode dengan menggunakan lampu sen supaya dia mendahului. Kendaraan itu pun bisa membaca kode yang aku berikan. Kemudian mulai menambah kecepatan. Hingga akhirnya kendaraan ini mulai mendahului. Dalam prosesnya, aku yang sejak tadi penasaran ingin tahu mobil apa ini jadinya terus memperhatikan dengan seksama ketika dia mulai berada persis di sebelah kanan. Yang pertama aku tangkap adalah warnanya. Mobil ini berwarna putih, mobil bercat putih. Berikutnya adalah bentuknya. Ternyata memang benar, kendaraan ini ukurannya lebih besar daripada kendaraanku. Bentuknya seperti mobil jenis van berukuran besar, seukuran mobil elf yang sering terlihat di jalur Lembang tapi bentuknya bukan elf. Bentuknya seperti VW Kombi namun ukurannya sedikit lebih besar lagi. Tahu apa yang ada di pikiranku setelah sudah benar-benar melihat kendaraan ini. Setelah dia sudah berhasil mendahului dan akhirnya tepat berada di depanku. Aku melihatnya seperti mobil ambulan tua. Aku melihat ada mobil ambulan tua berwarna putih kusam dengan terlihat seperti ada guratan karat di banyak bagian. Dia sedang berada persis di depanku. Pantas aja dia jalannya lambat, ternyata ambulan tua. Pikirku saat itu. Aku lalu terus mengikutinya dari belakang. Pada bagian belakangnya, ambulan ini memiliki 2 jendela kaca di pintunya. 2 kaca ini sangat gelap sampai-sampai cahaya lampu mobilku tidak bisa menembusnya. Padahal aku penasaran, apakah ada orang di dalamnya, di bagian belakangnya. Sengaja aku menjaga kecepatan agar tetap terus berada di dekat dan di belakangnya. Cukup lama kami berjalan beriringan, sampai sepertinya kami sudah mulai memasuki wilayah Cikalongwetan. Di sini aku jadi ingat kalau ingin membeli rokok, makanya aku mulai memperlambat laju kendaraan. Dengan mulai memperhatikan pinggir jalan kalau-kalau ada warung atau toko kecil yang masih buka. Dan saat inilah mulai ada jarak dengan ambulan tadi, karena aku teralihkan untuk mencari warung. Tapi ada keanehan lagi. Dan aku baru sadar ketika sudah benar-benar memasuki wilayah Cikalongwetan. Sungguh sangat aneh. Walaupun gelap tapi aku bisa melihat deretan toko di wilayah ini yang ada bedanya. Apa bedanya? Setelah aku perhatikan dengan seksama, semua bangunan toko yang ada sangatlah berbeda dengan yang aku lihat sebelumnya. Aku yakin kalau ini adalah Cikalongwetan, tapi bentuk bangunannya sangatlah berbeda. Bangunannya ternyata sangatlah kuno, bangunan zaman dulu, bangunan tipe kuno sekitar tahun 1950-an. Aku seperti menembus waktu masuk ke tahun 1950-an. Makin aneh karena jangankan ada toko atau warung yang buka, tapi sama sekali tidak ada orang, seperti kota mati. Memang ini sudah jam 12:30 dini hari, tapi masa iya tidak ada satu orang sama sekali yang terlihat. Sepinya luar biasa gila, kosongnya otomatis membuat aku menjadi merinding. Aku yang tadinya berharap ada warung atau toko yang buka untuk membeli rokok jadi tidak punya nyali untuk sekedar berhenti. Aku masih terus memperhatikan keanehan di sekitar. Sementara itu ambulan tua tadi ternyata sudah tidak terlihat dan aku jadi sendirian lagi. Keanehan bentuk Cikalongwetan hanya sebentar, karena memang wilayah ini hanya wilayah kecil. Dan setelah itu aku akan masuk lagi ke daerah sepi dan sangat kosong.
Masih dengan kebingungan melihat keanehan yang baru saja aku alami, aku pun terus menginjak pedal gas untuk melanjutkan perjalanan. Kini jalanan kembali kosong, sepi menyelimuti lagi. Alunan lagu lawas masih terus saja menemani. Kanan kiri hanya gelap, pepohonan tinggi berdiri berbaris tidak beraturan. Jalanan kembali berkelok kanan dan kiri, dan hal ini membuat aku tidak mengantuk sama sekali. Belum lama aku meninggalkan wilayah Cikalongwetan, tiba-tiba aku melihat lagi ada cahaya lampu kendaraan dari kaca spion. Ternyata ada kendaraan lagi dari arah belakang. Alhamdulillah, ada mobil lagi. Aku bersyukur dalam hati. Lampu kendaraan ini walau terlihat pelan namun makin lama makin mendekat. Lagi-lagi aku sengaja memperlambat kecepatan agar dia bisa cepat mendekat. Dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama, akhirnya kendaraan ini sudah persis berada di belakang kendaraanku. Sepasang lampu redup yang bentuk jenis kendaraannya masih belum bisa aku lihat dengan jelas. Seperti ketika ambulan tua tadi, aku sengaja memberikan kode supaya kendaraan ini juga mendahului, karena aku berencana mengikuti dia dari arah belakang saja. Kendaraan ini bisa menangkap kode dariku. Dia perlahan mulai mendahului. Kendaraan yang ini kecepatannya berbeda dengan ambulan tadi. Dia sedikit lebih cepat. Ketika sudah berada di sebelah kanan, aku pun langsung menoleh untuk melihat kendaraan jenis apakah dia ini. Dan beberapa detik kemudian aku pun sontak kaget. Terkesima, aku membisu, kebingungan. Ternyata kendaraan ini adalah kendaraan yang sama dengan yang tadi. Ini adalah ambulan tua berwarna putih. Awalnya aku pikir itu adalah dua kendaraan yang berbeda. Tapi ketika sudah diperhatikan lagi dengan seksama, ternyata aku sangat yakin kalau ini adalah kendaraan yang sama, ambulan tua yang sama. Sontak aku merinding jadinya. Mulai timbul ketakutan. Aku mengangkat pedal gas sedikit demi sedikit, sengaja melambatkan kecepatan dengan tujuan ambulan ini akan menjauh. Dan ternyata sukses. Perlahan jarak kami menjadi semakin melebar dan menjauh, sampai akhirnya ambulan itu menghilang di dalam kegelapan. Ambulan itu bisa berada di belakang lagi ya? Pikirku dalam hati. Padahal aku sama sekali tidak melihat ambulan itu apalagi mendahului. Tapi kenapa tiba-tiba dia berada di belakangku lagi? Setelah sudah tidak melihat ambulan tua itu lagi, aku pun kembali menambah kecepatan. Ingin rasanya cepat-cepat sampai pada Larang supaya bisa masuk tol Bandung dan segera sampai di rumah. Perjalanan masih diselimuti sepi dan gelap. Belum ada kendaraan lain yang terlihat. Hanya pepohonan yang kelihatan berdiri di dalam pekat. Suasana yang sudah membuat aku ketakutan ternyata semakin membuat mengerikan dengan ditambah mengalunnya lagu-lagu lawas kuno. Makanya aku langsung mematikan radio. Tapi apa yang terjadi kemudian? Beberapa belas detik setelah aku matikan, tiba-tiba radio menyala lagi. Menyala dengan sendiri, dengan tetap memutar lagu-lagu zaman dulu. Ketakutanku semakin menjadi-jadi. Entah apa yang sedang aku alami ini. Selesai. Belum. Waktu seperti berhenti berputar. Jam berjalan sangat-sangat lambat ketika jarum pendeknya sudah berada di angka 1. Keringat dingin mulai mengucur ketika lagi-lagi aku melihat dari kaca spion kalau ada kendaraan lagi yang mendekat dari arah belakang. Apakah itu ambulan tua itu lagi? Dalam ketakutan aku masih penasaran. Karena kendaraan yang kali ini di belakang berjalan cukup cepat. Dalam rentan waktu pendek tiba-tiba sudah berada tepat di belakangku. Aku tidak memberikan kode seperti 2 kali sebelumnya, tapi dia langsung berinisiatif bergerak mendahului. Setelah sudah berada di sebelah kanan, aku pun langsung menoleh memperhatikan. Dan ternyata benar, ternyata ambulan tua itu lagi. Kenapa tiba-tiba bisa berada di belakang lagi? Sontak jantungku berdegup dengan kencang ketika kami sudah persis bersebelahan. Kali ini kaca depan ambulan dalam keadaan terbuka. Tapi walau jendelanya terbuka, aku tetap tidak bisa melihat dengan jelas di dalamnya. Hanya gelap yang terlihat. Pelan-pelan ambulan tua ini berhasil mendahului dan sekarang dia sudah berada di depan. Aku memperlambat laju berharap dia terus melaju dan menjauh. Tapi ternyata harapanku tidak terkabul. Ambulan tua itu malah ikut melambat. Suasana yang masih gelap dan jalanan berkelok kanan dan kiri membuat aku tidak bisa mendahului. Kini aku mulai berdoa di dalam hati, meminta keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa karena aku sudah benar-benar sangat ketakutan. Karena keanehan ini sungguh sangat di luar nalar. Dan beberapa detik kemudian sepertinya doaku terkabul. Ambulan tua perlahan menambah kecepatan, membuat kami kini menjadi berjarak. Makin jauh dan makin jauh,
sampai akhirnya lagi-lagi dia hilang dari pandangan. Ya Allah, kok pada larang gak sampai-sampai? Lama sekali. Keluh kesahku di dalam hati. Padalarang yang aku anggap sebagai titik aman karena sudah dekat ke Bandung ternyata belum sampai juga ke sana. Padahal seharusnya sudah sampai sedari tadi. Aku masih di wilayah yang gelap dan sepi. Terus saja begitu. Terus berada dalam ketakutan. Sampai akhirnya ada kejadian yang lebih menyeramkan lagi. Entah mungkin sekitar 15 menit kemudian aku melihat dari kejauhan ada sesuatu di pinggir jalan. Lampu kendaraanku yang sangat terang sampai jauh dapat menangkap kalau ada kendaraan yang sedang berhenti di sisi jalan sebelah kiri. Awalnya karena masih jauh, aku belum bisa melihat dengan jelas untuk memastikan kendaraan apa itu yang sedang berhenti. Namun beberapa detik kemudian aku terhenyak kaget. Aku menahan nafas, sangat ketakutan. Karena ternyata kendaraan yang sedang berhenti itu adalah ambulan tua yang sudah 3 kali mendahuluiku. Persis setelah semakin mendekat dan sudah cukup dekat, aku bisa memastikan kalau itu adalah ambulan tua warna putih tadi yang sedari tadi mendahuluiku. Ketakutan tapi rasa penasaran memaksa aku untuk malah memperlambat laju kendaraan ketika sudah sangat dekat dengan ambulan tua ini. Pelan aku melintas di sebelah kanannya. Aku terus memperhatikan ambulan ini. Ternyata ada 2 sosok yang sedang berdiri di sampingnya, persis di sebelah pintu supir. Aku dapat melihat mereka dengan sangat jelas, karena jarak kami sangatlah dekat, dan kaca jendela sebelah kiri mobilku terbuka nyaris semuanya. Sosok yang pertama terlihat bertubuh laki-laki berpakaian hitam. Satu sosok lagi berbaju safari berwarna krem dengan 4 kantung di depannya. Mereka berdua berdiri menghadap ke jalan, berdiri menghadapku. Jelas aku bisa melihat semuanya. Sangat jelas juga aku melihat kalau keduanya berdiri diam tanpa kepala. Kali ini jantungku seperti berhenti berdetak. Lemas badanku. Tulang-tulangku seperti lepas dari engselnya. Saat itulah aku menginjak pedal gas agak dalam, membawa kendaraan melaju kencang sambil terus berdoa di dalam diam ketakutan. Aku terus berdoa dan berharap supaya ambulans seram itu tidak muncul lagi dari arah belakang. Dan beberapa menit kemudian doaku pun terkabul. Ketika akhirnya aku melihat mulai ada bangunan di kanan dan kiri, dan saat ini aku sudah memasuki kota Padalarang. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau begitu, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.